Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Octaviani. Saya merupakan mahasiswi jurusan International Relations di LSBR Communications and Business Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang dilakukan oleh Aqua Energy sebagai peluang bisnis. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang dapat dibuat kembali secara alami dan dapat diperbarui secara terus-menerus atau berkelanjutan. Energi terbarukan juga dapat diciptakan dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi untuk terciptanya sumber energi alternatif. Kira-kira apa saja sih yang termasuk energi terbarukan? Ada tenaga surya, ada tenaga angin, tenaga air, panas bumi, dan biomasa. Energi terbarukan dikenal secara luas pada tahun 1970-an yang dimana kemunculannya merupakan sebuah antitesis atas pengembangan dan penggunaan energi yang tidak terbarukan secara masif dan besar-besaran. Energi terbarukan dipercaya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi polusi lingkungan karena sifatnya yang jauh lebih bersih dan aman bagi lingkungan. Tren pengembangan energi terbarukan saat ini terus gencar dikembangkan. Ada beberapa model bisnis yang mulai memperdulikan akan penggunaan energi terbarukan saat ini. Salah satunya adalah Aqua Energy. Aqua Energy merupakan independent power producer yang dimana model bisnis ini bertujuan untuk mengembangkan, membiayai, membangun, kemudian menjual listrik kepada utilitas. Salah satu contohnya adalah proyek yang sedang dijalankan di Berau, yang dimana mereka telah membangun dan kemudian menjual listrik kepada masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai mini PLN di daerah tersebut. Aqua Energy telah berada di 15 negara dengan total portofolio mereka yaitu 1000 megawatt, sedangkan untuk di Indonesia sendiri mereka telah memiliki 400 megawatt dalam pengembangan, serta satu proyek dengan 1,5 megawatt sedang dalam konstruksi. Target mereka pada tahun 2022 untuk Indonesia sendiri cukup ambisius loh, yaitu dengan membangun hingga 1100 megawatt. Salah satu model bisnis yang dijalankan oleh Aqua Energy berfokus di pulau. Secara lebih luas, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana tidak mungkin di pulau-pulau tersebut dibangun PLTU sebesar 1000 megawatt. Padahal permintaannya hanya 5 hingga 10 megawatt. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan adalah bagaimana membangun energi itu dengan sumber energi dari pulau tersebut. Misalnya, di Papanggaran, jika hujan mengakibatkan gelombang ombak yang tinggi, lalu diesel juga tidak bisa sampai ke pulau itu dan pada akhirnya mati listrik. Kemudian pada pulau tersebut juga memiliki jaringan yang kecil. Maka dari itu dengan kapasitas 5-10 megawatt, sekalinya ada pembangkit yang terganggu, maka stabilitas sistem secara keseluruhan akan drop, sehingga terjadi pemadaman listrik di pulau tersebut. Selain itu, lahan pembangunan juga terbatas. Maka dari itu, sumber yang paling tersedia di pulau hanya solar PV dan sinar matahari. Oleh karena itu, peran Aqua Energy di sini adalah mencari solusi bagaimana mengkombinasikan clean energy production dengan kegiatan pertanian. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh Aqua Energy adalah dengan membuat greenhouse di daerah kepulauan, yang dimana di bawahnya digunakan untuk pertanian organik, permakultur, dan di samping itu tetap menghasilkan energi matahari dari panel surya. Hal ini telah terrealisasikan pada proyek mereka di La Reunion, Madagaskar, yang dimana wilayah kepulauan tersebut dapat digabungkan semuanya dari produksi energi bersih, pertanian organik, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan di penjara dengan pemanfaatan panel surya. Kemudian, solusi selain greenhouse yang digabungkan dengan pertanian juga dikombinasikan dengan kegiatan aquaculture. Jadi, di bawahnya dimanfaatkan untuk perikanan dan dampaknya sangat baik bagi bangunan tersebut agar dapat menurunkan suhu air sehingga produktivitas dapat meningkat. Kemudian, solusi terakhir
yang saat ini sedang dikerjakan merupakan solusi yang bisa diterapkan di wilayah Nusantara dengan sistem hybrid yang dimana mereka mengkombinasikan dengan solar PV. Lalu masih terdapat genset, ada sistem manajemen energi, ada baterai, dan inverter untuk kelistrikan yang kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat. Untuk proyek hybrid saat ini terdapat di Berau yang merupakan proyek terbesar dalam tahap pembangunan. Sekarang kita fokus pada pedesaan. Ada 12.000 desa di Indonesia, baik dengan akses terbatas maupun tanpa akses listrik. Jika dilihat, 12.000 merupakan angka yang sangat besar. Kemudian rasio elektrifikasi di Indonesia di daerah terpencil, di wilayah timur, masih rendah antara 50% sampai 70% dibandingkan rata-rata nasional 90%, yang artinya masih jauh tertinggal, sehingga fokus di daerah tertinggi masih tertinggal. Baik APBN, SDM maupun anggaran PLN tidak akan cukup untuk melakukan pembangunan di desa-desa tersebut. Kemudian, apa artinya rasio elektrifikasi 91%? Katakanlah 10% masyarakat Indonesia belum memiliki akses listrik. Mungkin angkanya terlihat kecil, tapi coba jika dikalikan dengan penduduk Indonesia. Ada 25 juta jiwa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik. Jadi seperti ini. Di Indonesia rata-rata ada yang namanya solar iradiasi, satuannya adalah kilowatt per meter persegi per tahun. Misalnya 1.700 kilowatt per meter persegi per tahun. Artinya jika kita melempar batu secara sembarangan di Indonesia, 1 meter kali 1 meter, potensi energi mataharinya adalah 1.700 kilowatt. Kemudian konsumsi per kapita di Indonesia sebesar 900 kilowatt per tahun dengan potensi luas tanah 1 meter persegi sudah cukup untuk kebutuhan listrik satu orang. Asumsinya adalah efisiensi panel surya sebesar 100%, tetapi efisiensi panel surya sekarang hanya sekitar 20%. Artinya, bukannya 1 meter persegi, tetapi kita perlu 5 kali lipat, yaitu 5 meter persegi. Jadi, secara perhitungannya, satu keluarga perlu 15 meter persegi. Hal ini diartikan jika kita memasang panel surya di rumah kita, energinya sudah lebih dari cukup untuk konsumsi kita selama 1 tahun, sehingga tren kedepannya akan lebih mandiri. Lalu, bagaimana peluangnya? Jadi, dengan 12.000 desa yang belum memiliki akses listrik, kira-kira jika diperhitungkan menjadi peluang usaha, dapat dikalkulasikan seperti ini. Kita bisa hitung rata-rata sekitar 12.000, jadi dibutuhkan listrik sekitar 3,6 gigawatt untuk memenuhi semua kebutuhan energi dan keseluruhan 12.000 desa yang belum memiliki akses listrik. Jadi total investasinya nilai proyek kira-kira sampai 7 miliar US dollar atau sekitar 100 triliun. Bisnis ini walaupun hanya bisnis pulau yang terlihat kecil, tapi sebenarnya bisnis yang sangat besar. Jadi jika ada yang mau memulai berbisnis, bisa eksplor peluang bisnis seperti ini di Indonesia. Demikian pembahasan saya hari ini. Terima kasih.